Mbak Safira dengan NIM 52332400021 dari kelas B, dan di sini saya berperan sebagai konselor dan rekan saya Siti Julianti Kairani dengan NIM 523254 dari kelas D. Saya berperan sebagai Ibu Dina dan ini adalah anak saya yang bernama Rio. Di sini kami akan membuat video terkait dengan konseling gizi. Selamat menonton. Masuk. Silakan masuk. Mari Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Mbak Safira. Di sini saya sebagai konselor gizi yang akan mendampingi Ibu hari ini. Sebelumnya, terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Di sini kita bisa bicara santai dan Ibu bisa bebas menceritakan apapun yang ingin dikonsultasikan. Baik Ibu, perkenalkan saya Budian. Dari ini anak saya namanya Rio. Di sini saya datang karena anak saya Rio ini udah 2 hari mengalami batuk, pilek dan sesak napas Bu. Jadi saya khawatir Bu. Baik Ibu, itu wajar sekali jika Ibu merasa khawatir terhadap kondisi Rio. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah datang konsultasi hari ini. Apakah Rio sudah diperiksa oleh tenaga kesehatan Bu? Sudah Bu, sudah dicek dokter, kata dokter Rio terkena ISPA karena infeksi virus Bu. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Baik Ibu, selama 2 hari terakhir sejak Rio sakit, perubahan apa yang paling Ibu rasakan terhadap Rio? Selama dia sakit dia jadi sering rewel dan sering mengantuk Bu. Baik Ibu, itu pasti cukup membuat Ibu merasa khawatir terhadap kesehatannya. Kemudian untuk nafsu makan Rio bagaimana Ibu? Nah Bu, saat sakit ini dia nafsu makannya jadi berkurang Bu dari biasanya. Baik, jadi berkurang ya nafsu makannya. Kalau untuk pola menyusunya Bu? Pola menyusunya juga berkurang Bu. Baik, itu pasti akan membuat Ibu semakin khawatir terhadap keadaan hatinya. Kemudian Ibu, apakah yang membuat Ibu merasa khawatir terhadap kondisi Rio saat ini? Saya khawatir kan Bu. Padahal saya sudah memberikan ASI eksklusif, tapi kenapa dia juga terkena infeksi ya Bu? Baik Ibu, berarti Ibu di sini menanyakan apakah ASI saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi Rio selama sakit ini. Kemudian ada hal lain Ibu yang membuat Ibu merasa khawatir? Saya takut Bu untuk memberi makannya, karena saya takut memperburuk kondisi pernapasan si Rio. Baik Ibu, di sini Ibu ingin makanan apa yang seharusnya dianjurkan dan tidak diperbolehkan untuk Rio ya Ibu. Di sini kekhawatirannya itu sangat wajar karena kita sebagai orang tua ingin melakukan yang terbaik untuk anak kita. Baik Ibu, di sini saya akan bertanya tentang pola MTASI Rio selama dia sakit. Pola MTASI seperti apa yang Ibu berikan terhadap Rio? Selama usia 6 bulan terakhir Bu, saya sudah memberikan bubur yang lembut untuk dia. Baik Ibu, terima kasih sudah menceritakan pola MTASI Rio. Kemudian Ibu, jika Rio mengalami penurunan nafsu makan, apa yang Ibu lakukan? Saya takut memberi makannya Bu, karena saya takut memperburuk kondisi Rio ini Bu. Baik Ibu, ketakutan itu merupakan hal yang wajar dirasakan oleh orang tua. Baik Ibu, di sini saya ingin bertanya, sejak Rio lahir, pola ASINya bagaimana ya Ibu? Sejak dia lahir saya sudah memberikan ASI eksklusif Bu. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwasannya MPASI Rio diberikan sejak ia berusia 6 bulan. Apakah itu benar Ibu? Benar Bu. Baik Ibu, terima kasih atas konfirmasinya. Di sini saya melihat bahwa Ibu sudah memberikan ASI eksklusif dan juga memberikan MPASI yang sesuai dengan usianya. Itu merupakan langkah yang sangat baik untuk kebutuhan gizi Rio. Di sini saya ingin bertanya Bu, apa yang paling Ibu harapkan dari pemberian makan Rio selama dia sakit? Saya berharap Bu, semoga dia cepat pulih dan sehat kembali. Baik Ibu, semoga dia bisa cepat pulih dan bisa mendukung kesehatannya.
Baik Ibu, tadi kan Ibu merasa khawatir terhadap pemberian makan Rio selama ia mengalami penyakit ispa. Nah, di sini saya membawakan media leaflet. Di sini kita akan memahami sama-sama terkait dengan pemberian ASI dan MPASI saat bayi mengalami ispa. Apakah Ibu bersedia untuk melihat leaflet ini bersama? Bersedia, Bu. Baik, Ibu. Nah, di sini Ibu, yang pertama dijelaskan bahwa ASI itu tetap perlu diberikan kepada bayi yang sedang mengalami ispa karena ASI itu membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah dehidrasi, dan juga membantu melawan infeksi. Bagaimana menurut Ibu tentang informasi ini? Berarti kan Bu, ASI perlu tetap diberikan walaupun anak saya ini terkena penyakit. Iya Ibu, itu benar. ASI tetap perlu diberikan kepada Rio yang mengalami ispa. Kemudian Ibu, untuk MPASI dijelaskan juga bahwa ia itu tetap perlu diberikan karena memenuhi kebutuhan energi, mempercepat pemulihan, dan juga menjaga pertumbuhan bayi tetap optimal. Bagaimana menurut Ibu tentang hal ini? Bahwa saya jadi lebih tenang, Bu. Kan sebelumnya saya takut untuk memberikan makan kepada bayi. Dengan penjelasan seperti ini saya lebih tenang untuk memberikan makan. Baik Ibu, jadi ini cukup menjawab kekhawatiran Ibu ya. Selanjutnya Ibu, pada leaflet ini juga terdapat contoh MPASI yang bisa Ibu berikan kepada Rio. Di sini terlihat contoh-contohnya seperti bubur nasi dengan ayam, bubur nasi dengan telur, dan bubur nasi dengan ikan. Nah, menurut Ibu dari MPASI ini mana yang paling memungkinkan untuk Ibu buat untuk Rio di rumah? Saya rasa Bu, bubur nasi dengan ayam ini bisa saya berikan untuk beliau. Baik Ibu, jadi bubur nasi dengan ayam merupakan pilihan yang tepat untuk Ibu berikan kepada Rio. Baik Ibu, selanjutnya pada leaflet ini juga dijelaskan tanda bahaya ispa pada bayi. Jadi jika Rio mengalami hal-hal seperti ini, Ibu harus segera membawa Rio ke tenaga kesehatan ya Ibu. Adapun tanda-tandanya yang pertama, Rio mengalami napas yang cepat, kemudian Rio tidak mau menyusu, kemudian Rio mengalami demam tinggi, dan juga Rio mengalami batuk yang semakin berat. Nah, jika Rio mengalami ini, segera bawa Rio ke tenaga kesehatan ya Ibu. Nah, bagaimana menurut Ibu tentang hal ini? Baik Bu, setelah saya tahu tanda-tandanya ini, saya jadi tahu kapan harus bawa dia untuk tenaga kesehatan. Baik Ibu, jadi sekarang Ibu harus lebih waspada terhadap kesehatan Rio ya Ibu. Nah, dari beberapa penjelasan materi di part ini tadi, bagaimana yang paling menjawab rasa kekhawatiran Ibu terhadap Rio? Yang paling menjawab itu ini Bu, tentang pemberian ASI. Pemberian ASI kan harus tetap diberikan walaupun anak saya itu sedang sakit. Lalu MPASI-nya ini berguna sekali untuk saya bagi rumah. Baik Ibu, senang mendengarnya jika Ibu merasa hal itu menjawab kekhawatiran Ibu. Baik Ibu, dari sesi diskusi kita tadi, perubahan apa sih yang paling ingin Ibu lakukan terlebih dahulu terhadap pemenuhan makan Rio? Saya akan tetap melakukan memberikan ASI dan MPASI sesuai kondisi anak saya. Baik Ibu, kemudian saya ingin bertanya nih, seberapa yakin sih Ibu melakukan itu di rumah? Sangat yakin Bu, karena saya sudah memahami dari penjelasan Ibu tadi, saya bisa menyesuaikan dengan kondisi anak saya. Baik Ibu, senang sekali mendengarnya jika Ibu merasa cukup yakin untuk melakukan hal tersebut di rumah. Kemudian Ibu, dukungan apa yang Ibu butuhkan agar Ibu merasa lebih nyaman melakukannya di rumah? Saya dukungannya itu saya akan memberikan pemilihan makanan yang tepat agar sesuai dengan kondisi anak saya. Baik Ibu, terima kasih sudah menyampaikan ya Ibu. Kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah kita diskusi hari ini? Saya sangat tenang Bu, karena saya sudah dapat cara mengatasi masalah yang sudah saya alami. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas informasinya. Baik Ibu, di sini saya melihat Ibu sudah berusaha memahami dengan sangat baik terkait kebutuhan gizi Rio selama ia sakit. Kemudian Ibu juga sudah menunjukkan perhatian yang besar terhadap kondisi Rio. Saya yakin langkah yang Ibu rencanakan hari ini akan berdampak pada kesehatan Rio dan semoga Rio bisa cepat sehat ya Ibu.
Baik Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih kembali Ibu. Kemudian ini materi ringkatnya boleh Ibu bawa pulang dan bisa ya, agar bisa Ibu baca-baca kembali di rumah ya Ibu. Baik Bu, terima kasih. Mari Ibu, saya akan keluar. Terima kasih sudah menonton video kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.